Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur atas kehadiran kita. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahresa Asad, dengan NIM 13020200104 dari kelas A3, ingin mempresentasikan hasil UAS komputasi paralel. Next. Yang pertama yaitu pengantar komputasi paralel. Komputasi paralel merupakan salah satu teknik komputasi dalam pengolahan data dan eksekusi tugas yang melibatkan pemecahan tugas besar menjadi beberapa tugas kecil yang dapat dijalankan secara bersamaan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam pemrosesan. Teknik komputasi ini memanfaatkan sumber daya komputer yang ada seperti CPU, memori, serta perangkat keras lainnya. Yang kedua yaitu jenis komputasi paralel sering digunakan. Yang sering digunakan yang pertama yaitu komputasi paralel pada jaringan atau yang biasa disebut network level parallelism. Yang kedua yaitu jenis komputasi paralel pada tingkat data atau yang biasa kita sebut dengan data level parallelism. Yang ketiga, di sini ada arsitektur komputer paralel. Yang A yaitu single instruction, single data, yang biasa disebut SISD. Komputer serial non-paralel yang pertama. Yang kedua, single instruction, yaitu hanya satu aliran instruksi yang sedang ditindaklanjuti oleh CPU selama satu siklus clock. Yang ketiga, data tunggal. Di dalam data tunggal, hanya satu aliran data yang digunakan sebagai input selama satu siklus clock. Yang keempat, eksekusi deterministik. Yang kelima, ini adalah jenis komputer tertua. Yang keenam, contohnya yaitu mainframe generasi yang lebih tua, komputer mini, workstation, dan prosesor tunggal atau biasa disebut dengan PC inti. Next. Nah, lanjutannya yaitu single instruction multiple data, SIMD. Di dalam single instruction multiple data, jenis komputer paralel. Yang kedua, single instruction, semua unit pemrosesan menjalankan instruksi yang sama pada setiap siklus clock tertentu. Yang ketiga, multiple data, setiap unit pemrosesan dapat beroperasi di dalam elemen data yang berbeda. Yang keempat, paling cocok untuk masalah khusus yang ditandai dengan tingkat keteraturan yang tinggi, seperti pada contohnya pemrosesan grafis atau gambar. Yang kelima, synchronous lockstep dan deterministic execution. Yang keenam, two variantis, yaitu processor arrays and vector pipelines. Nah, sebagian besar komputer modern, terutama yang memiliki unit prosesor grafis, menggunakan instruksi SIMD dan unit eksekusi. Nah, di bagian C yaitu multiple instruction single data, yaitu MISD.
Yang pertama SD yaitu jenis komputer paralel. Beberapa instruksi setiap unit pemrosesan beroperasi pada data secara independen melalui beberapa aliran instruksi terpisah. Yang ketiga, data tunggal. Aliran data tunggal dimasukkan ke dalam beberapa unit pemrosesan. Yang keempat, beberapa contoh aktual dari kelas komputer paralel ini yang pernah ada. Yang kelima, beberapa kegunaan yang mungkin bisa digunakan. Di antara kegunaan tersebut yaitu beberapa filter frekuensi yang beroperasi pada satu aliran sinyal. Yang kedua, beberapa algoritma kriptografi mencoba memecahkan kekacauan kode tunggal X. Di bagian D kita di sini multiple instruction, multiple data, MIMD. Jenis komputer paralel, multiple instruction. Setiap prosesor dapat menjalankan aliran instruksi yang berbeda. Yang ketiga, multiple data. Setiap prosesor mungkin bekerja dengan aliran data yang berbeda. Eksekusi dapat sinkron atau asinkron, deterministik atau non-deterministik. Yang kelima, yaitu saat ini, jenis komputer paralel yang paling umum, kebanyakan superkomputer. Yang keenam, yaitu modern termasuk dalam kategori ini. Contoh superkomputer terbaru, klaster komputer paralel jaringan, dan grid komputer SMP multiprosesor. PC multicore, perhatikan banyak arsitektur MIMD juga termasuk subkomponen eksekusi SIMD. Nah, di sini bahasa pemrograman. Yang pertama yaitu C atau biasa kita sebut dengan C++, menggunakan pustaka seperti OpenMP dan pustaka TRITS. Yang kedua, Fortran menggunakan pustaka OpenMP dan MPI yang biasa disebut dengan Message Passing Interface. Yang ketiga, Java. Di dalam multi concurrent dan framework fork atau join. Yang keempat, Python menggunakan pustaka multiprocessing dan trading. Dan ada yang termasuk, tidak masuk, dan lain-lain. Next. Lanjutan dari pengantar komputasi paralel. Yang pertama yaitu paralel terminologi. Di antaranya yaitu task atau biasa disebut dengan tugas, communication atau komunikasi, konkurensi, thread, proses, shared memory, distributed computing, parallel algorithm, speed up, scalability, data parallelism, task parallelism, message passing, barrier, fork join model, distributed memory, task scheduling, multiprosesor, multikomputer, dan multicore. Yang kedua yaitu cara sistem kerja CPU. Dengan yang pertama yaitu kontrol unit. Dengan fungsi unit kontrol bertanggung jawab untuk mengontrol operasi seluruh CPU dan koordinasi eksekusi instruksi dalam program. Dengan tugas yaitu unit kontrol mengambil instruksi dari memori, mengurai instruksi tersebut, dan memerintahkan komponen-komponen lain dalam CPU untuk melaksanakan instruksi tersebut. Ini juga dapat mengatur aliran instruksi, menjaga urutan eksekusi yang benar, serta mengendalikan aliran data. Yang kedua yaitu arithmetic logic unit. Dengan fungsi adalah bagian dari CPU yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika atau penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian, dan operasi logika pada data. Dengan tugas, ALU mengambil operan atau data yang akan dioperasikan, menjalankan operasi yang diperlukan,
dan menghasilkan hasil dari operasi tersebut, serta hasil kemudian dapat disimpan dengan register. Next. Lanjutan. Yang ketiga yaitu register, dengan fungsi adalah lokasi penyimpanan kecil dalam CPU yang digunakan untuk menyimpan data sementara, instruksi, dan alamat memori. Dengan tugas, register digunakan untuk menyimpan data yang sedang diolah oleh ALU, alamat memori yang akan diakses, hasil dari operasi ALU, dan instruksi yang sedang dieksekusi. Register merupakan lokasi yang sangat cepat untuk menyimpan data yang dibutuhkan oleh CPU. Yang ketiga, ukuran kinerja komputasi paralel. Yang pertama yaitu ukuran kinerja untuk prosesor. Nah, untuk menilai kinerja dari unit proses yang mengukur kecepatan atau jumlah operasi yang dapat dilakukan selama jangka waktu tertentu. Yang pertama, Hertz. Yang kedua, MIPS, million of instruction per second. Yang ketiga, envelopes, million floating operation per second. Di bagian B, ukuran kinerja untuk aplikasi paralel. Untuk menilai kinerja dari aplikasi paralel dengan membandingkan waktu pelaksanaan dengan unit pemrosesan. Dengan melakukan yang pertama yaitu speed up, yang kedua efisiensi, yang ketiga granularity, yang keempat scalability. Next. Nah, yang ketiga yaitu model pemrograman paralel. Dengan yang pertama proses interaction. Nah, di dalam proses interaction mengacu pada cara berinteraksi atau berkomunikasi antara proses atau tugas yang berjalan secara paralel dalam sebuah program. Di antaranya yaitu shared memory, yang kedua message passing. Yang kedua problem decomposition adalah proses memecah masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil yang dapat dipecahkan secara independen atau paralel. Di antaranya yaitu decomposition by task. Yang kedua decomposition by data. Nah, di shared memory. Shared memory merupakan atau bisa disebut dengan salah satu model pemrograman paralel di mana beberapa proses atau tugas dapat mengakses dan memanipulasi memori yang sama secara bersamaan. Nah, untuk karakteristik umum shared memory, setiap prosesor memiliki kesamaan kemampuan untuk mengakses semua memori sebagai global address space. Nah, beberapa prosesor dapat beroperasi secara independen, tetapi berbagai sumber daya memori yang sama. Perubahan dalam lokasi memori yang dilakukan oleh satu prosesor terlihat oleh semua prosesor lainnya. Nah, di antara shared memory ada keuntungan dan kerugian. Dan keuntungan dari shared memory yaitu global address space memberikan perspektif pemrograman yang mudah digunakan ke memori. Yang kedua yaitu data sharing antara task lebih cepat dan seragam karena kedekatan memori dengan CPU. Nah, di dalam kerugian shared memory, yang pertama yaitu kerugian utama, merupakan kurangnya skalabilitas antara memori dan CPU. Menambahkan lebih banyak CPU secara geometris dapat meningkatkan lalu lintas pada jalur CPU shared memory. Dan untuk sistem cache dan koheren, secara geometris meningkatkan lalu lintas yang terkait dengan cache dan manajemen memori. Dan kerugian yang kedua yaitu tanggung jawab programmer untuk mengkonstruksi sinkronisasi yang memastikan akses korek dari memori global. Next. Yang keempat yaitu lanjutan model pemrograman paralel, message passing. Dalam pengertian message passing,
merupakan teknik bagaimana mengatur suatu alur komunikasi messaging terhadap proses pada sistem dalam pemrosesan paralel yang berjalan secara independen. Cara berkomunikasi dengan mengirim pesan satu sama lain. Yang kedua yaitu model message spacing. Yang pertama yaitu model message spacing. Sebagian besar dapat digunakan dalam komunikasi antara proses yang dijalankan pada komputer berbeda yang terhubung oleh jaringan. Yang kedua, model message spacing dapat digunakan untuk memproses komunikasi dijalankan pada komputer yang sama satu komputer. Tetapi tidak disarankan untuk proses komunikasi pada komputer yang sama karena tidak memberikan semacam manfaat tambahan apapun dibandingkan dengan model shared memory. Yang ketiga, metode message spacing. Yang pertama yaitu synchronous message spacing. Yang kedua, asynchronous message spacing. Nah, yang keempat, kegunaan message spacing. Di antara kegunaan yang pertama yaitu shared memory pada multiprosesor. Yang kedua, shared memory pada uniprosesor. Yang ketiga, sistem terdistribusi. Yang kelima, karakteristik message spacing. Di antaranya yaitu komunikasi melalui pesan, independensi unit pemrosesan, kohesivitas memori, sinkronasi, dan skalabilitas. Yang keenam yaitu contoh implementasi. Di antara contoh tersebut, yang pertama yaitu MPI, Message Spacing Interface, merupakan sebuah standar industri yang banyak digunakan untuk pemrograman paralel berbasis pesan. Yang kedua, VM Parallel Virtual Machine, PFM adalah kerangka kerja pemrograman paralel yang mendukung berbagai jenis sistem. Nah, ketujuh, kesulitan message spacing. Paradigma message spacing dapat menghasilkan kode yang lebih rumit dibandingkan dengan paradigma shared memory karena pemrograman harus secara eksplisit mengelola komunikasi antar unit pemrosesan. Koordinasi yang baik dan pemahaman yang mendalam tentang pesan, sinkronisasi, dan alokasi memori sering diperlukan. Next. Yang kelima yaitu message spacing interface. Yang pertama yaitu karakteristik MPI. Komunikasi antar prosesor. Memungkinkan komunikasi antar unit pemrosesan atau biasanya disebut sebagai proses atau task. Standar industri, MPI adalah standar industri yang banyak digunakan untuk pemrograman paralel. Standar ini telah diterapkan dalam berbagai bahasa pemrograman seperti C, C++, Fortran, dan Python. Nah, pesannya, MPI berfokus pada komunikasi melalui pesan. Proses-proses mengirim dan menerima pesan untuk berbagai data dan informasi. Pesan-pesan ini memiliki alamat pengirim, alamat penerima, serta isi pesan. Di dalam operasi sinkronisasi, MPI menyediakan berbagai operasi sinkronisasi yang memungkinkan proses untuk mengatur urutan eksekusi dan berkoordinasi. Ini mencakup operasi seperti send dan receive, serta operasi sinkronisasi kolektif seperti barrier. Yang kedua yaitu MPI communication. MPI mendukung group communication. Semua proses yang berpartisipasi dalam komunikasi harus menjadi anggota kelompok dalam MPI. Kelompok diidentifikasi oleh komunikator yang disebut MPI word. Secara default hanya satu grup yang dibuat. Selanjutnya dapat dibagi menjadi beberapa grup atau digabungkan menjadi satu grup dengan menggunakan fungsi yang sesuai. Yang ketiga yaitu MPI program struktur. Di antaranya yaitu include MPI header files, yang kedua variable declaration, yang ketiga initialize and or MPI communication, yang keempat close MPI environments, MPI typed data. Nah, yang keempat, inilah contoh hasil program MPI. Next. Tools yang keenam yaitu tools pemrograman paralel. Yang pertama,
instalasi compiler yang mendukung OpenMP. OpenMP biasanya terintegrasi dengan compiler pada Windows. Anda dapat menggunakan compiler seperti MinGW W64. Ini adalah pengembangan dari MinGW yang mencakup dukungan OpenMP. Anda dapat dengan mudah menginstalnya melalui MSSY2. Nah, di sini kita lihat instalasi cara-cara untuk menginstalasi MSYS2. Dapat kita lihat gambar di dalam PPT. Next. Nah, sebelum menginstal OpenMP, pastikan database pack MSY2 Anda terupdate dengan menjalankan perintah pacman-shu. Untuk menggunakan OpenMP diperlukan compiler yang mendukungnya. Adalah salah satu pilihan yang umum digunakan dengan menjalankan perintah pacman smigw w64x8664gcc. Nah, inilah gambarnya. Contoh kode program OpenMP. Inilah contoh di dalam untuk menjalankan kode program OpenMP. Yang ketiga, instalasi compiler MPI. Untuk menjalankan kode program MPI di MSY diperlukan mengikuti beberapa langkah. Yang pertama, buka terminal MSYS2. Next. Nah, langkah kedua yaitu instalasi MSMPI. Perlu menginstalasi MSMPI terlebih dahulu. Jika belum melakukannya, ketikkan perintah berikut untuk menginstalasi MSMPI. Langkah ketiga yaitu download installer Microsoft MPI v10.0 pada link berikut. Download installer Microsoft MPI pada v10.0. Directory MPI sh berada pada si program files Microsoft MPI bin yang nantinya akan kita gunakan untuk mengeksekusi kode program MPI secara paralel. Nah, inilah contoh dalam kode program MPI. Next. Yang ketujuh yaitu OpenMP Programming. OpenMP merupakan standar yang digunakan untuk pemrograman paralel multithreading pada arsitektur set memory pada compiler GCC, sehingga tidak perlu instalasi tambahan. Programmer cukup menambahkan direct OpenMP pada Pragma, memparalelkan program kompilasi program menggunakan GCC. Yang pertama yaitu critical section. Untuk mengontrol akses bersama ke sumber daya yang bersifat bersamaan, sehingga mencegah threads mengakses bagian kode secara bersamaan. Yang kedua yaitu barrier, merupakan mekanisme yang memastikan bahwa semua threads yang berpartisipasi dalam blok paralel telah mencapai titik tertentu dalam program sebelum melanjutkan eksekusi. Yang ketiga, atomic. Menggunakan atomic dalam OpenMP adalah untuk melindungi operasi terhadap variabel bersama dari kondisi perlombaan. Ini berguna ketika beberapa threads berusaha untuk mengakses atau memodifikasi variabel bersama pada saat yang sama. Dan terdapat 3 jenis atomic, yaitu atomic update, atomic read, atomic write. Nah, yang keempat yaitu shared dan private variables. Shared variables, variabel bersama merupakan variabel yang dapat diakses oleh semua threads dalam lingkungan paralel. Ini berarti bahwa semua thread memiliki akses ke variabel yang sama dan dapat membaca dan menulis ke variabel tersebut. Yang kedua, private variables merupakan variabel yang masing-masing thread memiliki salinan sendiri, seperti thread memiliki salinan yang terpisah dan tidak berbagi nilainya dengan thread lain. Next. Nah, yang kelima yaitu Amdahl's Law. Hukum Amdahl merinci sejauh mana peningkatan kinerja sistem dapat dicapai melalui paralelisasi tugas. Yang keenam, environment variables.
Environment variables dalam OpenMP merupakan variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku dan konfigurasi runtime dari OpenMP, memungkinkan untuk mengontrol berbagai aspek dari eksekusi paralel seperti jumlah thread, pengaturan schedule, dan lainnya. Berikut beberapa contoh environment variable dalam OpenMP, dan inilah contoh-contohnya. Next. Lanjut OpenMP programming yang ketujuh, yaitu kondisional. OpenMP condition adalah istilah yang mengacu pada penggunaan klausa kondisional seperti if dalam direktif OpenMP untuk mengontrol apakah sebuah blok kode harus dijalankan secara paralel atau tidak. Yang kedelapan yaitu OpenMP function, lebih merujuk pada fungsi-fungsi yang disediakan oleh pustaka OpenMP untuk mengendalikan perilaku eksekusi paralel dan dapat mengakses informasi tentang thread yang berjalan. Yang kesembilan, reduction. OpenMP reduction adalah konsep yang digunakan untuk mengagregasi hasil dari operasi yang dilakukan oleh banyak thread ke dalam satu hasil akhir. Yang ke-10 yaitu for. For dapat digunakan untuk mengidentifikasi kepada kompilator bahwa suatu log for dapat dieksekusi secara paralel oleh beberapa thread. Yang ke-11 yaitu OpenMP master. OpenMP master dapat digunakan untuk mengontrol jalannya kode paralel. Direktif master digunakan untuk menandai blok kode yang hanya dapat dieksekusi oleh thread master. Yang ke-12 yaitu single. Pragma Om single adalah direktif OpenMP yang digunakan untuk mengendalikan bagian kode yang hanya dieksekusi oleh satu thread tunggal dalam sebuah tim thread sama hanya dengan master. Tetapi perbedaan utama antara master adalah single memungkinkan thread apapun dapat melakukannya. Next. MPI programming. Pengertian MPI merupakan standar industri yang banyak digunakan untuk pemrograman paralel berbasis pesan, MPI send dan receive. Mengirim dan penerima adalah dua konsep dasar MPI. Hampir setiap fungsi tunggal di MPI dapat diimplementasikan dengan panggilan kirim dan terima dasar. Alur proses komunikasi MPI, yang pertama yaitu proses A memutuskan pesan perlu dikirim ke proses B. Proses A kemudian mengemas semua data yang diperlukan ke dalam buffer untuk proses B. Data kemudian dikemas ke dalam satu pesan sebelum transmisi buffer. Yang keempat, data ditransmisi menggunakan perangkat jaringan untuk menentukan routing ke node yang tepat. Proses B, masing-masing harus mengakui bahwa ia ingin menerima data A. MPI point-to-point communication. Yang pertama yaitu jenis komunikasi ini terjadi antara sepasang proses. Yang kedua disebut juga komunikasi point-to-point. Yang ketiga, dua jenis fungsi tersedia send dan receive. Proses sender menggunakan fungsi send dan proses receive menggunakan fungsi receive. Yang kelima, fungsi-fungsi ini dikategorikan menjadi synchronous send dan asynchronous buffered send. Yang keenam yaitu dalam asynchronous buffered send, buffer digunakan untuk menyimpan pesan. List of point-to-point function. MPI send, MPI send, yang ketiga MPI receive, yang keempat MPI iRes, yang kelima MPI send ref. Next. Nah, yang ke-10 yaitu MPI collective communication. Type of collective function. MPI memiliki komunikator default yang disebut MPI comword yang berisi semua proses yang tersedia.
Komunikasi kolektif melibatkan komunikasi data menggunakan semua proses di dalam komunikator tertentu. Ketika panggilan kolektif dijalankan, itu harus dipanggil oleh semua proses di dalam komunikator. Berdasarkan jumlah sender dan receive, mungkin komunikasi kolektif diklasifikasikan menjadi 3, yaitu one to many, yang kedua many to one, yang ketiga many to many. Nah, fungsi komunikasi kolektif operasional diklasifikasikan sebagai yang pertama yaitu barrier synchronization, yang kedua data movement, yang ketiga collective operation. Next. Nah, itulah tadi hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.